Halo, selamat pagi Live Router. Hari ini sudah bersama kita Dr. Setio yang nggak akan pernah bosan nemenin kita sepanjang hari, sepanjang tahun ya dok ya. Apa kabar dok? Luar biasa. Baru kali Salam ini, sehat buat baru kali semuanya. ini Ini ya luar biasa. kita ketemunya via udara karena kesibukan dokter nih. Tapi nggak apa-apa, kita masih tetap semangat untuk menginformasikan berita-berita tentang informasi kesehatan. Oke, kita mulai aja live router tanpa buang-buang waktu karena waktunya dokter juga sempit. Kita mulai pembahasan mengenai asma nih. Nah, ini suatu mungkin penyakit yang cukup banyak diderita oleh orang di luar sana. Yang boleh dibilang nih disebutnya penyakit, boleh dibilang penyakit turunan atau gimana ya dok ya kalau untuk asma ini ya dok ya. Ya, eh, faktor keturunan atau faktor herediter, genetika, dan seterusnya, itu memang tidak terlepas dari berbagai kondisi sakit, termasuk Hmm, asma. hmm, Jadi kalau kita punya papa, punya mama, atau punya kakek atau nenek di atas kita, itu ada yang secara genetiknya riwayat asma, maka kemungkinan ada di anak cucunya. hmm, Artinya, statistik mengikuti seperti itu. hmm, Nah, yang menjadi tolak ukurnya adalah bukan apa namanya automatically no. Ini harus jadi catatan. Jadi kalau di atasnya ada riwayat asma, resikonya lebih besar. Itu setuju. oke. Tapi justru yang menarik adalah kalau kita sudah tahu di atas kita ada riwayat asma, harusnya seseorang yang punya cerita itu menyesuaikan polanya. Jangan sampai terkena asma. Demikian juga dengan eh, penyakit yang lain, kondisi yang lain, diabetes, cancer, hipertensi, itu more or less sama. Hmm, Secara genetik kita tidak bisa hindarkan karena kita kan tidak bisa milih siapa orang tua kita. Kita tidak bisa milih, oh bapak saya pengen yang bersih gitu dari asma, nggak bisa. Nah, oh. artinya balik lagi secara genetik kita tidak bisa melepas dari sana, tapi bagaimana menyelesaikannya, bagaimana menghadapi kondisi ketika sudah ada di dalam faktor keturunannya, maka itu yang jadi jauh lebih penting. Hmm, 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 Itu hmm. kalau kita Oke. hubungkan asma dengan faktor keturunan. Gitu Pak Dani. Kalau misalnya asma ini berarti bukan faktor genetik juga mempengaruhi, ya kan? Nah, bisa nggak sih dok orang yang mungkin nggak punya faktor genetik kayak begitu, faktor Yes, turunan bisa betul. terkena asma karena memang dari dalam tubuhnya memang punya apa kelainan atau memang ada boleh dibilang simptom atau kayak gimana ya tepatnya ya dok ya? Bisa seperti itu dok. Dasar dari asma itu adalah alergi. Ini Oke. harus dipahami oleh kita semua. Jadi kalau ada seseorang yang punya, ini belum bercerita asmanya nih ya, Hmm, punya alergi terhadap sesuatu. Entah itu alergi dingin, entah alergi debu, entah alergi makanan. Berarti dia udah ada sensitif banget terhadap berbagai hal yang akan menjadikan dia alergi atau sebagai zat alergennya. Ada alergen dia akan terjadi alergi. Kalau individu itu sensitif sekali, berarti peka sekali, mudah sekali terjadi alergi, maka walaupun dia tidak punya keturunan asma, ada kemungkinan nanti akan terjadi asma. hmm, 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 Kenapa demikian? Karena dasarnya adalah alergi. Kalau alergi ini tidak diselesaikan, mungkin sebatas yang kita lihat alergi ada di kulit, ya. bentol-bentol misalkan. Karena memang aplikasinya atau refleksinya ada di kulit. Hmm, Sedangkan asma adalah alergi, sama-sama nih alergi, tapi kejadiannya, implementasinya, refleksinya, itu ada di saluran pernapasan kita. Dari hmm, mulai trakea, dari mulai tenggorokan, sampai ke cabang-cabang trakea yang kecil. Bronchiolus, bronchus. Itu mengalami alergi, penyempitan. Alergi yang dibayangkan kalau kita punya saluran itu bukan alergi dia tiba-tiba mengecil saja, tidak. Tapi permukaan dalamnya, mukosanya ini tebal. Sehingga otomatis lubangnya akan kecil. Nah, itulah asma. hmm, hmm, Jadi dasarnya adalah alergi. Jadi hmm. barang siapa tidak punya riwayat asma, tapi ada perjalanan.
atau sering terkena alergi baik makanan, debu, cuaca, dan seterusnya, maka kemungkinan untuk terjadi asma jauh lebih besar. Jadi ada dua. Yang satu faktor, tadi udah disampaikan sama Pak Dani, menentukan sekali faktor keturunan. Yang kedua, dia ada riwayat alergi. Hmm, 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 Nah, ini akan mempermudah. Jadi, di bayangan kita harusnya adalah, kalau kita ada riwayat orang tua yang alergi, riwayat orang tua yang asma, maka antisipatifnya jauh lebih tinggi. Karena hmm, mohon maaf, Pak Dani, eh, anak itu akan sangat mudah kalau dari orang tuanya memang sudah ada faktor-faktor itu. hmm, Contoh, alergi terhadap dingin misal. Ketika masuk di kolam renang, apalagi kolam renangnya ada di daerah pegunungan, hmm, di villa misalkan, kan airnya lebih dingin. Jadi ketika si anak kecil ini masuk ke kolamnya, belum melakukan aktivitas apa-apa, baru kakinya doang yang masuk, diangkat saja sudah bentol-bentol itu. oh, Karena sensitif sekali terhadap alergi dan anaknya tidak menjadi apa-apa. Dia tidak nyesek, dia tidak asma. hmm, Itu yang saya carikan. Alergi akan jauh lebih mudah lagi turunnya. Tapi kalau asma, perjalanannya, kalau ada riwayat asma dari orang tuanya, ada faktor genetik dari orang tuanya, maka lebih cepat lagi. Tapi kalau alergi lebih ringan. Ringannya kenapa? Belum belum tentu asma, belum tentu nyesek, tapi di kulitnya atau gatalnya itu mulai makin dirasakan. Atau bayi kita, anak kecil kita yang pipis masih ngompol, hmm, setuju ya? Pampers sudah dipasang, tapi karena pipisnya banyak, sama itu. Ketika kita buka pampersnya, bukan kita mau bersihkan, tapi juga ada alergi di sana, ada bentol-bentol dan sebagainya. Itu yang saya katakan asma, alergi, faktor keturunan pasti memegang peran masing-masing. Gitu oh. Pak Dani. Nah, untuk asmanya sendiri ini, Dok, Ya, untuk asma. ini saya kurang tahu ya. Saya ingin tahu lebih jelas. Ini asma ini lebih menyerang sistem pernafasan bagian atas atau bawahnya, Dok? Kan kita tahu ya sistem pernafasan pernafasan kita dibagi dua nih. Nah, Mhm. nah untuk ini lebih sering yang keserang ini yang atas kah atau memang yang udah bawah? Kalau bawah itu boleh dibilang udah terjadi infeksi akut ya, baru dia turun ke bawah seperti itu. Gimana ya, Dok? Penjelasannya adalah saluran pernapasan bagian atas itu dimulai dari mulut kita, dari hidung kita Hmm? ke tenggorokan. Jadi artinya adalah dari atas itu, berarti dari mulut kita, dari hidung kita, kemudian ke tenggorokan, sebatas di tenggorokan, Hmm, 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 hmm. sebatas di trakea. Itu adalah saluran pernapasan bagian atas. Nah, kalau saluran bagian atas dengan lubangnya trakea atau tenggorokan yang besar, mulut dan hidung juga sama. Mungkin hidung mampet di apa namanya? Di hidungnya, Hmm, tapi masih bisa napas di mulutnya. hmm, Orang tidak menyesal, orang tidak merasakan atau anak itu tidak akan merasa ada gangguan pernapasan, walaupun di sininya tersumbat. Dia bisa tidur pules. Setuju ya? setuju. Karena rongganya besar. Tapi kalau dari trakea ke bawah, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian sampai ke alveolinya, sampai ke kantong udara, itu nggak bisa karena salurannya kecil. Hmm, hmm, hmm. Jadi asma sebetulnya adalah justru dari mulai alveoli dengan mohon maaf harusnya enak banget pompanya, mengeluarkan CO2, ngambil oksigennya enak banget pompanya sampai seolah-olah tidak ada residu, tidak ada CO2 yang tertinggal, bisa dipompakan sempurna. Itu Hmm, normal. Demikian juga dengan cabang bronkiolus yang halus sekali. Ketika normal nggak ada masalah. hmm, Tapi asma, baik dari alveolinya, bronkiolusnya, bronkusnya, itu mengalami penyempitan. Dan penyempitan itu dalam bentuk serangan. Seperti hanya kita, kalau kalau alergi kan dalam bentuk serangan kan? kurang lebih hampir kayak Nah, sama kayak serangan jantung gitu ya, Dok ya? ya, asma itu dalam bentuk serangan. Hmm, Alergi itu dalam bentuk serangan. Jadi kalau tidak ada apa-apa, dia tidak terjadi penyempitan itu. Tapi kalau ada faktor pencetusnya, contoh, tiba-tiba dia menghirup wangi yang sangat, bukan mungkin bagi orang lain enak, tapi bagi yang bersangkutan ini, aduh, langsung buat nyesek gitu.
Mm-mm, mm-mm, Di mm-mm. dapur misalkan lagi masak, bumbunya menyengat banget, langsung nyesek dia. Oke. Artinya sekali lagi ada pencetus. Atau kalau dia naik ke villa, naik ke gunung dan lain sebagainya, dingin misalkan, langsung nyesek. Langsung si saluran nafas bagian bawahnya itu betul-betul mengalami konstriksi atau penyempitan. Hmm, perubahan Nah, cuaca itulah itu ngaruh juga ya dok perubahan ya cuaca. ternyata. Betul, perubahan cuaca juga sama. Tadinya enak dengan panasnya, Mm-mm, hangat katakanlah. mm-mm. Tapi ketika ngedrop langsung jadi berubah suhunya, turunnya berubah banyak, maka dia akan terjadi Nah, serangan. itu karena Itulah ada serangan serangan itu ya dok ya, perubahan penyempitan. cuaca. Betul, Nah, cuman betul. saya melihat ke beberapa teman saya sendiri ya, dok ya, mereka itu bukan cuma karena udara. Kadang kalau mereka kayak di dunia kerja mereka kayak ada tekanan yang luar biasa, kayak panik kayak begitu, itu juga mempengaruhi juga ya dok ya ternyata. Sangat, sangat mempengaruhi. Jadi pola pikir kita begini, kalau tadi dikatakan hampir semuanya Hmm? adalah faktor luar, suhu, udara, bebauan atau wangi dan seterusnya, faktor luar. Nah, sekarang internalnya kan prinsipnya gini, alergi yang disebabkan oleh faktor luar atau disebabkan oleh faktor alergen itu justru kita jauh lebih mudah menyelesaikannya karena ketahuan. Mm-mm. Misal tidak tahan dengan dingin. Ya. Ya kalau misalkan di Europe misalkan atau di mana saja di daerah utara atau di daerah selatan yang dingin, di sana ada heater baik untuk ruangan. Jadi otomatis dia tidak akan ketemu dengan faktor tadi, dingin Mm-mm. misalkan. Jadi dia bisa atur sedemikian rupa karena eksternal. Tapi faktor internal, emosinya, hormonal, hormon kortisolnya dengan ketegangannya, Mm-mm. faktor-faktor psikisnya ini yang juga bisa mengendalikan terjadinya serangan asma atau serangan alergi. Orang yang tadi mungkin tadinya tidak makan apa-apa, tapi kenapa jadi gatal ya? Oh, nggak taunya dia lagi berpikir yang keras banget mengenai sesuatu. Mm-mm. Jadi akan beda. Faktor internal itu jauh lebih sulit. Atau gini, yang lebih mudahnya. Asma pada anak-anak, alergi pada anak-anak, itu didominasi oleh faktor luar. Oh, oke. Makanan, udara, polusi, dan lain sebagainya. Itu anak-anak. Tapi Mm-mm. orang dewasa dengan bergelutnya persoalan, bergelutnya pekerjaan, stressingnya, itu yang menentukan dia sehat atau tidak untuk asmanya atau untuk alerginya. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Karena apa? Karena ketika terjadi apa namanya ya, kontrol yang sulit atau yang tidak dapat terkontrol, tidak terkompensasi oleh seseorang secara internal, maka akan mudah muncul. Yang pertama yang muncul pasti kekuatan fisiknya rendah, Mm-mm. diomelin, Iya, itu dikasih sulit itu. laporan katakan, dikasih, ini kan keras banget dikasih laporan, you begini, you begitu. Itu langsung secara kekuatan mental, fisiknya itu langsung ngedrop. Mm-mm. Nah, ketika ngedrop seperti itu, tiba-tiba dia nggak sadar makan sesuatu yang alergi misalkan, itu langsung akut sekali, keras sekali. Mm-mm. Oke, Tapi makanya itu ketika dipakai fisiknya inhaler ya bagus, dok ya. ya rata-rata untuk bronchodilatornya sebagai untuk melebarkan saluran nafasnya itu pasti dengan menggunakan bronchodilator secara Mm-mm. pendekatan medis. Tapi balik lagi yang harus kita pikirkan adalah dilebarkan di bronhusnya atau bronchodilatornya dilakukan. Kalau di pembuluh darah vasodilator melebarkan eh, apa namanya lumen pembuluh darah. Kalau di pernapasan itu bronchodilator meningkatkan besar atau lubangnya dari cabang trakea, bronchus, bronchiolus sampai ke alveolinya. Tapi Hmm. sekarang balik lagi ke yang tadi, faktornya diselesaikan nggak? Faktor luarnya bisa direm nggak? Faktor internalnya bisa dikendalikan tidak? Itu tidak terjawab dengan bronchodilator itu. Makanya
timbul lagi serangan, Mm, mm, timbul lagi mm. serangan, tidak tidak akan bisa sampai kapanpun tetap dia akan menyandang sebagai penderita asma. Nah, pertanyaannya nih dok, asma ini bisa disembuhkan nggak sih dok? Tidak ada catatan lain, sekali lagi tidak ada catatan lain Hmm, ketika kita bicara kondisi sakit, baik itu alergi maupun asma, 100% harus sempurna sembuh. oke. Contoh ya, ini salah satu nih. Tadi sudah dihubungkan antara alergi dengan asma. Jadi alergi itu betul-betul mendominasi sekali asma. Bahkan asma itu dikelompokkan sebagai penyakit alergi. Dan Ya. ahlinya adalah ahli alergi yang bisa menyelesaikan. Kemudian dilakukan suatu tes kepada orang yang asma, anak asma ini. Umumnya adalah pada anak-anak. Dan kemudian diketahui ada beberapa unsur yang menjadi pecetus asmanya Mm, dengan cara disuntikan. Suntik dosis kecil sekali di permukaan kulitnya, akhirnya ketahuan. Mirip dengan skin test. Kalau mm, kita mau memberikan antibiotik, memberikan obat tertentu yang harus di skin test, lakukan skin test. Maka hasil skin test yang banyak itu ketahuan. Dan apa yang dilakukan oleh dokter di sana? Maka disuntikan terus-terusan yang alergi itu. mm, Tapi dengan bertangga, itu adalah sensitasi. Terapi berbasis sensitasi. Sengaja supaya tidak sensitif lagi, menghilangkan sensitivitasnya itu. Dosisnya disuntikan pelan-pelan lagi, suntik lagi, sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali. Sampai akhirnya dia tidak alergi lagi, tidak sensitif lagi. mm, 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 mm. Konteksnya, berarti kalau kalimat pertanyaan tadi, apakah bisa disembuhkan? Nyatanya dengan terapi sensitasi bisa diterima ya. Ada cara, ada metode yang bisa menyelesaikan itu. Tinggal persoalannya mau nggak mengikutinya. Dan kalau kita balik lagi ke pembicaraan kita, penyebabnya yang dicari. Oke, oke. Source-nya ya, berarti sumber So, permasalahannya. betul, bukan bukan nunggu lagi serangan dikasih lagi bronchodilator. Nunggu lagi serangan dikasih lagi bronchodilator dengan inhalernya, Hmm, dengan turbonya dan lain sebagainya. Nggak menyelesaikan selamanya dia akan asma. Nah, pertanyaan yang cukup menarik nih. Kita udah mulai masuk nih, udah mulai panas nih sepertinya, Dok. Nah, menurut beberapa artikel jurnal lah ya, Dok ya, tapi jurnal bukan yang jurnal banget, cuma hanya kayak berita semacam kayak gitu. Saya Mhm, pernah membaca dengan antioksidan, dengan konsumsi antioksidan, buah-buahan yang kaya akan antioksidan itu bisa membantu mengurangi efek ataupun dampak dari asma ini, Dok. Serangan bukan dampak ya, serangan asma ini ya. Apakah benar, Dok, dengan kita rutin konsumsi antioksidan, mungkin lebih tepatnya antosianin gitu ya, Dok ya. Nah, apakah itu bisa mhm. membantu terapi kayak semacam terapi kalau misalnya rajin mengkonsumsi itu yang akhirnya bisa membuat kondisi tubuh kita lebih fit atau kayak gimana? Karena kita tahu nih, asma ini kan terlebih lagi sekarang ini sangat didukung itu dengan radikal bebas ya. Polusi kita tahu lah sekarang ada di mana-mana, dalam ruangan pun Betul. udah ada vape, pada nge-vape semua nih dok. Yang which is itu kan bisa men-trigger itu ya dok ya. Nah, apakah jurnal atau artikel yang saya baca itu memang bisa membantu atau bagaimana ya dok? Kalau dari sisi Eh, jadi konteksnya begini, harus kita siasati terlebih dahulu ya. mm, Artinya kata kuncinya di sana adalah ada radikal bebas. mm, Setuju ya? setuju. Yang sudah yang sudah terlanjur kita diskusikan nih. Ada Benar. radikal bebas, kemudian ada alergi. Mm, Alergi ini coba coba kita mengamati alergi dulu lah supaya kita nyambung nih. Di boleh. alergi itu kan ada bentol kan. Mm, Supaya mudah alerginya di kulit dulu lah. Ada bentol kan. Bentol itu berarti bengkak. mm, Setuju ya? setuju. Ada bengkak di sana. Dan kadang-kadang bentolnya itu tidak tidak sama dengan warna kulit, kadang-kadang kemerahan. Mm, Berarti ada merah, ada bentol. Kemudian kalau kita sampai terjadi sesuatu di tempat lain, maka juga menimbulkan rasa sakit. mm, Bentol, kemerahan, bengkak, kemerahan, rasa sakit, ya. Kemudian panas. Kadang-kadang ada reaksi nih dari tubuhnya, apalagi bicara radikal bebas, pasti ada demam. ya.
Nah, yang terakhir adalah fungsiolesa. Tidak bisa berfungsi. Katakanlah sekarang ada alergi di hidung kita. Bisa nggak mencium aroma? Nggak bisa. Nggak ada. Betul. Karena sedang ada alergi, sedang ada peradangan. Jadi saya ingin menggeser pada nih. Tadi alergi, ternyata di alergi ini peradangan. Tapi Mm-mm. akut. Mm-mm. Bisa diterima ya. Bisa. Setelah bisa diatasi alerginya, maka peradangan ini selesai. Orang tidak nyesek, bentol-bentol tidak ada, itu selesai. Tapi basicnya adalah peradangan. Mm-mm. Sekarang kita sambung. Tadi adalah radikal bebas, musuhnya radikal bebas atau solusinya radikal bebas adalah antioksidan. Mm. Bisa diterima ya. Pak Dhani sudah menyampaikan antosianin. Antosianin adalah antioksidan. Mm. Bisa menyelesaikan radikal bebas. Apapun radikal bebasnya, eksternal maupun jadi dari luar maupun internal. Tapi ada konteks yang satu yang lebih penting nih, peradangan. Nah, ini beda. Jadi yang satu adalah antioksidan, diberikan antioksidan. Yang satu lagi ada peradangan. Ini enggak serta-merta bisa menyelesaikan antioksidan. Mm. Antioksidan tidak serta-merta bisa menyelesaikan peradangan. Tapi harus ada apa? Ada satu dorongan lagi atau ada satu senjata lagi lah, lebih mudah pakai senjata ya. Kita Iya, lagi perang-perangan soalnya. betul. Lebih enak pakai senjata nih. Mm. Ada senjata lagi yang harus diangkat oleh kita atau dimanfaatkan oleh kita, digunakan oleh kita, yaitu anti peradangan, Mm-mm. anti inflamasi. Mm-mm. Nah, kalau sekarang sudah ada dua, yang satu antioksidan, yang satu lagi adalah anti inflamasi, anti peradangan, maka jauh lebih kuat lagi, Pak. Oke. Antioksidan itu selama kita hidup tidak akan pernah eh, kita perlu. Artinya adalah tidak akan pernah kita lepas dari antioksidan. Kenapa? Karena radikal bebas ada terus. Iya, iya. Nah, sementara peradangan, peradangan timbul kalau, sekali lagi, peradangan timbul kalau antioksidan kita kurang. Seperti yang tadi ilustrasi saya, kalau orang itu fisiknya lemah, berarti antioksidannya nggak ada pada nih. Oh, berarti itu Maka berhubungan dia dengan mudah sekali sitokin ya, alergi. Dok ya? Sitokin ya? Beda lagi atau gimana, Dok? Salah satunya adalah sitokain Iya. atau sitokin bahasa Indonesia. Di Hmm. sana ada interleukin, ada prostaglandin, Hmm. banyak sekali mediator-mediator, ada histamin, mediator-mediator yang menyebabkan alergi dan atau peradangan. Hmm. Karena Hmm. hasilnya adalah peradangan. Prostaglandin mungkin dia adalah parameter juga untuk peradangan, tapi lebih dominan di saat rasa sakit. Tadi Pak Dhani menyampaikan sitokain. Hmm. Sitokain lebih ke peradangan dan sifatnya adalah badai katakanlah, karena disebut juga sebagai badai sitokin. Dia bisa melemahkan karena radangnya itu bukan radang sederhana kalau bicara sitokin. Ketika kita bicara pengalaman kita, pembelajaran kita dari COVID-19, itu bicaranya adalah badai peradangan yang disebabkan oleh sitokin. Bisa dikatakan sebagai sitokin zoom. Artinya betul-betul badai sitokin yang terjadi. Dan mohon maaf, Hmm. ICU pun tidak bisa membantu ketika Hmm. terjadi badai sitokin. Ketika terjadi badai peradangan yang sedemikian rupa, berarti seluruh tubuhnya mengalami peradangan. Padahal kita lagi berbicara hanya infeksi pernafasan. Tapi ketika terjadi badai sitokin, peradangannya dahsyat, ICU nggak bisa nolong. Oh, jadi Tewas orangnya. mulai dari hal yang sederhana ya, Dok ya. Mulai dari Yes, peradangan biasa yang kalau misalnya tidak kita lakukan tindakan istilahnya kita makan obat atau bagaimana itu bisa menyebar sampai akhirnya jadi badai sitokin itu ya. betul. Jadi itulah makanya saya bilang eh, yang utama, yang pertama adalah kita harus berusaha seoptimal mungkin mungkin memperkuat posisi tubuh kita. Iya. Itulah antioksidan perannya. Jadi antioksidan akan memposisikan kita di siap siaga. Mhm, mhm, mhm. Ketika datang, apa sekarang mau bicarakan? Ketika datang COVID, ketika datang serotype yang baru, ada seri yang baru dari Ya. COVID katakanlah, atau ada lagi alergen lain, ada lagi eksternal faktor eksternal yang lain. Kalau kita antioksidannya kuat,
atau kita berbicara antosianinnya mumpuni, maka kita tidak akan ada rasa khawatir pada nih. Hmm. Dan itu berlaku bukan kalau kita sekarang bicara antara Pak Dhani dengan saya bicaranya kita, itu berlaku adalah dengan semua anggota keluarga, artinya seluruh yang ada di rumah kita. Betul, betul. Unit terkecil dari kita kan rumah kita, keluarga. Itu harus mumpuni antosianinnya, Mhm, antioksidannya itu harus kuat sebelum kita berperang atau harus berperang melawan peradangan. mhm, mhm, mhm. Dan mohon maaf sekali lagi urutannya sekarang. Ketika antioksidan kurang, maka terjadi peradangan. Ya, Setuju ya? setuju. Ketika terjadi peradangan akan terjadi cacat. Betul. Hasilnya tuh cacat loh. Ada kecacatan di saluran pernafasan kita. Kantong udara kita, kembang kempisnya jadi lemah. Kemudian gambaran dari cabang-cabang bronhusnya juga kasar. Kasar itu berarti sempit semuanya. Jadi dia tidak asma tapi napasnya tetap nggak optimal Kayak macam karena cacat sesek tadi. gitu ya, Dok, ya? Ya, tambah nggak enak. Tambah Sesek nggak apa merasakan nggak adanya susah sesuatu kalau yang tidak enak. misalnya kayak rata-rata kayak dulu pas zaman Covid orang udah sembuh dia kayak ngap gitu loh. Kurang lebih begitu ya? Betul, betul. Kalau kalau di laboratorium diperiksa spirometri. Di Hmm, spirometri itu ada corong yang rada besar, bukan kecil ya. Kalau kecil gampang. Ini lebih besar, jadi di mulut tuh agak susah untuk di apa di tiupnya. Nah itu seseorang itu spirometri itu harus meniup. mhm, Itu mhm. akan terbaca kekuatan saluran nafas bagian bawah kita. Kemampuan paru-paru kita akan terbaca oleh spirometri itu. Jadi ketika itu bisa dilakukan, maka akan tergambar. Pada nih saya, istri, anak, ada satu cacat, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mmm, mhm. Gitu pada nih. Wah, luar biasa nih. Dari asma ternyata kalau kita bahas mendalam banget ya sampai dengan istilahnya sitokin, apa sitokain segala macam. Nah, Betul, betul. ada pertanyaan ini dok, yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya asma itu ada peradangan nggak sih? Terjadi peradangan nggak sih ketika asma itu serangan asma itu datang? Sangat. Justru peradangannya kuat sekali, Pak. Oke. Jadi makanya saya ulangi lagi, Hmm. dasarnya adalah alergi. Alergi itu identik dengan peradangan. Hmm, 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 Jadi hmm. di sana akan terjadi bengkak. Ini lubang. Hmm. Mudah-mudahan bisa dilihat ya, ini lubang Ya. saluran napas. Kalau terjadi pembengkakan, ini akan mengecil. Karena lubangnya ini akan apa namanya lubang yang besar ini akan ditutupi oleh pembengkakan. Oh, itu yang disebut dengan radang ya dok ya, kebanyakan ya. Peradangan, radang, bengkak, identik sekali. Oke. Hmm, 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 hmm. Jadi otomatis bukan sekedar mengecil, bukan sekedar susah bernapas. Sekali lagi, bukan sekedar susah bernapas karena mengecilnya si lubang Hmm, saluran pernapasan. Tapi di sisi lain, tolong dipikirkan oleh kita. Berarti oksigen juga susah masuk. hmm, oke. CO2 juga susah keluar. Jadi dampak asma, seseorang akan kekurangan oksigen. Hmm, hmm. Seseorang dalam tanda petik akan keracunan CO2 karena paru-parunya susah keluar. Oke, oke. CO2 dari paru-parunya susah keluar. Hmm, hmm. Nah, inilah yang saya katakan cacat. Dan cacatnya bukan cuma di paru-paru. Ingat, oksigen dibutuhkan oleh tubuh kita semua. Kalau tubuh mengalami kekurangan oksigen, berarti akan berat perjalanannya. Hmm, 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 hmm. Wah, keren nih pembahasannya, mendalam. Menarik ya? Menarik, menarik sekali. Nah, yang saya cukup tertarik ini, Dok. Saya baca juga ya sebelum kita podcast hari ini, saya sempat ya riset kecil lah. Yang cukup menarik ini sitokain yang menurut saya. Makanya ketika tadi dokter menjelaskan, saya kurang lebih mengerti sitokain. Nah, sitokain ini saya baca ini ada dua. Yang satu pro AA
proinflamasi sama antiinflamasi. Nah, kalau misalnya saya tarik garis lurusnya, tarik kesimpulan sebagai orang awam ya dok ya, yang nggak ngerti dunia medis ya, artinya dia punya dua fungsi. Yang mungkin yang pas dokter bilang tadi badai sitokinnya ini adalah yang terjadi proinflamasinya yang berjalan. Seperti itu. Nah, sebenarnya pengertian mungkin awamnya Apa yang sitokin terjadi ini ya? seperti apa sih dok? Nah, ini kan keren nih. Oke. Habis artikel yang kita Apa yang baca kan relate ya? dengan asma tadi gitu loh dok. Badan kita itu didesain oleh yang luar biasa. Hmm. Apa yang saya katakan luar biasa? Karena ada keseimbangan di sana. Jadi kalau ada inflamasi, berarti di dalam badan kita juga disediakan antiinflamasinya. Hmm. Demikian juga ketika kita mendiskusikan mengenai sitokin. Sitokin akan berperan sebagai inflamasi, akan mengakibatkan terjadinya peradangan. Kalau pro-inflammatory ini berubah, Hmm. bisa diterima ya. Ya. Kalau pro-inflammatory ini berubah menjadi zat inflamator, maka terjadilah inflamasi. Hmm. 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 Proinflamasi menjadi inflamator, maka terjadilah peradangan. Oke. Setuju ya? Setuju. Tapi kalau sitokin ini tetap bertahan sebagai sitokin, Hmm. halo, dia tidak menyebabkan apa-apa. Oh, Itulah anti peradangan. oke oke. Bisa diterima. Nah, sekarang kerjaan kita atau PR kita adalah bagaimana kita mempertahankan sitokin. Hmm. Jangan sampai terjadi peradangan. Hmm. Jangan dilepas nih. Si sitokin sebagai pro-inflammatory-nya jangan dilepas menjadi inflamator. Kalau menjadi inflamator, mediator untuk menyebabkan inflamasi, maka terjadilah badai. Hmm. Hmm. Ada lagi satu lagi yang menarik pada nih. Ini juga harus jadi catatan penting buat kita. Apa dok? Orang alergi, orang asma sama. Di dalam sel kita ada yang namanya sel mas. Mirip dengan sitokin, mirip dengan prostaglandin, mirip dengan ada sel mas. Sel mas ini harus stabil. Kalau dia tidak stabil, maka dikeluarkanlah pro-inflammatory. Dikeluarkanlah mediator-mediator untuk menyebabkan terjadinya alergi dan peradangan. Nah, di kalangan medis, di kefarmasian, industri, dan seterusnya, maka dicarilah molekul untuk mempertahankan sel mas. Jadi tidak keluar itu histamin, maka dia tidak alergi. Hmm. Tidak keluar pro-inflammatory, maka dia tidak terjadi inflamasi. Itulah mekanisme yang harus kita siasati baik-baik. Saya hanya ingin memberikan satu apa namanya pembagian. Yang satu adalah antioksidan, yang satu adalah antiinflamasi, berarti anti peradangan, dan yang satu lagi ini adalah repairingnya, karena kan ada cacat. Betul. Kalau kita bisa memanfaatkan atau kita bisa apa istilahnya, betul-betul mengasah badan kita untuk bisa menciptakan antioksidan, menciptakan antiinflamasi, dan mengadakan apa istilahnya service center katakanlah dalam badan kita. Ya mungkin Jadi bahasa ini yang awamnya diperlukan. imun booster kali ya dok ya. Secara keseluruhan adalah imun sistem. Hmm. 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 Nah, jadi ketika kita di boost, ketika kita melakukan boosting, maka antioksidan juga akan didapatkan optimal. Oh, Anti oke. peradangan juga optimal. Demikian juga dengan repairing prosesnya. Maka Hmm. healing prosesnya, perbaikannya akan terjadi secara optimal juga pada nih. Oh, berarti Demikian. disitulah peran antosianin itu ya dok ya untuk terhadap semua yang tadi kita bicarakan gitu ya. Atau beda Betul. dok? Antosianin itu ada tiga manfaat itu. Hmm. Jadi sebagai antioksidannya didapat, Ya. sebagai antiinflamasinya didapat, dan perbaikan terhadap fungsi saluran pernapasan atau fungsi organ itu juga didapatkan oleh karena kita memanfaatkan antosianin. Oh, berarti manfaat Gitu Pak antosianin Dani. luar biasa ya. Satu Betul. zat, buat itu kan satu molekul atau zat, tapi dia bisa mengcover tiga. Imun juga dia bisa ngeboosting secara imun, kedua dia juga antiinflamasi, dan yang terakhir yang itu ada antioksidan. Berarti tiga hal ini yang memang bisa yang dimaksimalkan dari antosianin ini ya dok ya.
Keren banget. Nah, ini Betul. menarik lagi nih, Dok. Kita ini sistem pernafasan atas ini kan sering lupa ya, Dok ya. Sering kita lupa, kadang tangan kotor. Kita anggap aja deh asumsi yang apa sederhana deh, yang masih ada korelasi dengan asma. Mulai dari flu. Nah, penyakit yang paling sederhana, tapi saya baca artikel dok, ternyata itu bisa membunuh di tahun 2019 itu memakan korban 2 sampai 5 juta orang meninggal dunia karena flu. Nah, Oke. itu cukup ekstrim. Nah, apa apa aja sih yang bisa menyebabkan kenapa flu itu terlihat begitu menakutkan? Padahal kan kita tahu ya cuma beli obat, boleh dibilang di warung, ya kan, itu udah sembuh, kurang istirahat. Nah, saya ingin tahu kenapa sih saya baca artikel itu bisa sampai menyebabkan sedemikian parah, padahal sederhana banget gitu dok. Apa ada korelasinya dengan sitokain tadi atau bagaimana atau terjadi infeksi yang tidak diobati secara sempurna gitu ya, yang akhirnya ngerembet ke apa organ tubuh yang lain terutama di paru-paru ya mungkin ya karena itu respiratory ya. Eh, yang harus kita pegang prinsipnya adalah sekali lagi ketika kita ketika kita orang apa istilahnya orang khatulistiwa ya, Hmm, orang dengan suhu yang nyaman katakanlah, tiba-tiba datang ke Korea, tiba-tiba berangkat ke utara, hmm, ya, entah itu Jepang atau Europe dan lain sebagainya, Amerika misalkan, itu kan suhunya dingin sekali, hmm, bisa diterima ya. Ada satu perubahan yang drastis dan itu bukan dalam hitungan satu dua jam, dalam hitungan jam bukan, tapi dia akan tinggal berhari-hari di sana, sebulan lah katakanlah, hmm, setuju ya. Maka yang terjadi adalah orang ini bisa bertahan tidak, hmm, berarti kuncinya ada di fisiknya Pak, hmm, setuju ya, hmm, hmm, kuncinya ada di fisiknya. Kalau fisiknya bertahan, maka dia tidak akan terjadi apa-apa meskipun dia terkena flu. hmm, Ini menjadi catatan penting. Jadi fisiknya, stamina-nya, performanya itu harus betul-betul optimal. hmm, Kuncinya ada di sana. Nah, jadi bagaimana mungkin terjadi peradangan, bagaimana mungkin terjadi badai sitokin hmm. kalau fisiknya bagus? Tidak akan terjadi. Oke, Nah, oke. pertanyaan yang tadi adalah kenapa di Amerika dan lain sebagainya kok sedemikian, wow, setiap ada flu dan sebagainya. Karena ekstrimnya luar biasa. Dan apa istilahnya ya? Masyarakat paham banget. Ya ada, sebagian ada yang mau coba-coba juga. Ketika gue pengen deh suhu di bawah 0 derajat tuh pengen ngerasain seperti apa sih? Bandel itu banyak orang nyoba-nyoba tuh. Paham ya maksud saya ya? Paham, paham. Dia tidak terbiasa dengan suhu itu, tapi pengen Hmm, dengan saljunya lah, hmm, dengan judul apapun judulnya, karena keinginan yang hmm, kuat. hmm, Tapi yang terjadi fatal. hmm, Sederhana gini lah, kalau kalau itu bicara dingin, sekarang bicara panas. hmm. Saudara-saudara saya berangkatlah dia umroh. Dia Ya. tidak memilih waktu nih, tidak memilih waktu nih. Hmm, Padahal suhunya di sana di atas 40, di atas 40 ketika siang. hmm. Maka yang terjadi ketika pulang ke Indonesia, itu batuknya nggak selesai-selesai pada nih. Oke. Hmm, Demikian juga dengan suhu dingin. Jangan main-main dengan itu. hmm, hmm, Eh, mungkin masih bisa bersahabat ketika kita pakai pakaian yang confirm, katakanlah ya. hmm, Berlapis, katakanlah. Wool, katakanlah, bicara seperti itu. Tapi suhunya tidak sampai ekstrim di bawah 0 derajat sekian, tidak. hmm. Mungkin antara masih nol lah, Nol apalagi sampai sampai 5 lah. misalkan Itu udah pas 9, banget. 5, Hmm, 10, tapi tidak minus ke sana gitu loh. hmm, Tapi kalau sudah minus itu hmm, beda. Artinya orang asing pun Amerika maupun Europe atau Korea Utara dan juga Jepang katakanlah di utara sana, kalau fisiknya tidak kuat, hanya dengan disentil oleh
influenza lagi. Hmm. Virus influenza saja dia bisa tidak mampu melawannya. Hmm. Oh, jadi Jadi artinya itu ya. pertanyaan Pak Dani, apakah itu terjadi badai sitokin? Yes, badai sitokin yang terjadi meskipun influenza yang masuk, Mhm. bukan coronavirus. Mhm, mhm, mhm. Jadi balik lagi, keluarga kita semua anggota katakanlah itu memang Mhm. harus kuat dari sisi antioksidannya, harus kuat dari sisi antiinflamasinya, harus kuat juga mempertahankan fungsi organ kita secara keseluruhan, baik saluran pernapasan maupun organ yang lain di dalam tubuh kita. Karena kalau saluran pernapasan kita baik, yakin seyakin yakinnya organ lain juga pasti baik, Karena oksigennya semuanya baik. betul. Mulai dari mulut ya, karena itu pintu masuk paling gampang Betul, gitu ya. betul, betul, Pak Dani. Mhm. Nah, menarik nih, Dok. Nah, saya pengen tanya ini, Dok. Tadi kita sempat bahas apa sempat sebut dengan antosianin gitu ya. Nah, dengan konsumsi rutin antosianin, Dok. Kita rutin lah. Mungkin kita ada hair supplement ataupun dari Mhm. buah-buahan, ya kan? Nah, kita konsumsi rutin dengan antosianin ini, apakah itu bisa memperbaiki organ dalam tubuh atau yang karena saya baca antosianin juga bisa salah satu fungsinya itu memperbaiki DNA secara tidak langsung gitu ya dok ya. Nah dengan kita konsumsi rutin apakah dari mungkin respiratory apa terutama asma ya dari asma itu bisa pelan-pelan jadi awalnya apa lebih baik lah jadi kalaupun dia dalam tekanan panik ataupun lagi stres atau di Hmm. udara dingin at least ini menurunkan Tidak sampai terjadi serangan serangan. ya tidak Betul, terjadinya serangan. betul, Nah apakah itu betul. akan berdampak kalau kita konsumsi secara rutin yang antosianin ini bisa mengurangi itu semua dok. Sangat memungkinkan Pak Dani. Jadi Hmm. konteksnya begini, target daripada target daripada berhasil atau tidaknya mengatasi asma adalah jumlah serangannya berkurang. Mm-mm. Bisa diterima ya. Jadi Setuju. jumlah serangan berkurang. Itu yang Setuju. pertama targetnya. Mm-mm. Artinya jangan sampai anak atau siapa saja orang dewasa pun sama itu terganggu oleh serangan lagi, serangan lagi, serangan lagi, serangan lagi. Mm-mm. Dan itu akan berhasil karena kita memberikan antosianin. Mm-mm. Dari tiga fungsi tadi. Konsumsilah antosianin terus-menerus. Untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan antioksidan, antiinflamasi, dan perbaikan DNA. Perbaikan DNA berarti kan sama aja dengan service center, Pak. Mm-mm. Bengkel kita, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Karena karena kita yang utamakan adalah DNA-nya. Mm-mm. Kalau DNA yang dilahirkan dari sel yang pembelahan yang baru ternyata baik karena rutinitas konsumsi antosianin, maka sel yang dihasilkan, sel yang membelah, sel yang menggantikan yang sudah tua-tua, bisa dikatakan sekarang kan berarti bicaranya sudah mulai ke arah regenerasi, Pak. Regenerasi Mm-mm. yang terjadi itu menghasilkan sel-sel yang jauh lebih sehat. Ketika kita fokus di saluran pernapasan, maka seluruh sel saluran pernapasan dari tingkat bawah ke tingkat bawah sampai tingkat atasnya, Mm-mm. maka akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Mm-mm. Jadi kalimat atau jawaban dari pertanyaan tadi sama dengan kita ingin mengunci pertanyaannya, apakah asma bisa sembuh? Mm-mm. Jawabannya bisa. Secara sempurna dia tidak akan ada lagi serangan. Kenapa? Karena antosianin. Kenapa? Mm-mm. Karena di apa istilahnya ya? Di support. Kalau saya lebih suka lebih lebih memilih kata supportingnya. Ya. Kalau disupport dengan antioksidan yang bagus, antiinflamasi yang bagus, perbaikan DNA-nya yang bagus, maka 100% kita harus meyakini alergi, asma itu akan pulih 100%. Luar Gitu Pak biasa. Dani. Dalam ya pembahasannya bahasa-bahasa baru nih pertama kali dok. Ada sitokain segala macam keren ini. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih dok. Kita bahas, saya pernah ketemu teman, dia udah tahu dia asma tapi dia juga perokok dok.
Oke, oke, oke. Paham, saya Nah, paham. ini bandel banget deh orangnya. Nah, itu kalau kita bahas itu kan relate-nya jatuhnya ke pola hidup ya, lifestyle. Yes, Lifestyle jadi. Nah, yes. yang pastinya kalau kita mau sehat kan dimulai dari pola hidup sehat dulu nih. Nah, tapi dia Yes. bukan mengikuti pola hidup sehat. Pola hidup keren ditambah lagi asap-asapnya dimasukin gitu ya. Nah, pertanyaannya dok, untuk mengurangi kebiasaan sebagai seorang perokok ya, apalagi dia punya asma, tentu kan itu nggak segampang membalikan telapak tangan ya dok ya. Nah, apakah dengan kita ngomong deh dengan konsumsi rutin antosianin ini, itu paling tidak bisa memperbaiki, tapi tentunya harus diimbangin dengan dikurangin ya tentunya, kurangin rokok. Jadi pola hidupnya mulai pelan-pelan itu secara dikurangin. Karena kan kita tahu perokok ini susah banget kalau disuruh berhenti dok. Katanya kalau nggak ngerokok nggak asik, nggak bisa mikir gitu ya. Nah, bisa nggak sih dok kalau misalnya kita asumsikan gini, kita lakukan Hmm. terapi dengan kota konsumsi secara rutin antosianin ini, tapi didukung dengan pola hidup sehat ya, perubahan pola hidup ya. Jadi dia kurangin Pasti, secara betul. bertahap, apakah itu badan itu bisa recovery gitu loh. Maksudnya istilahnya ke lebih baik lah. Jadi Ya, hidupnya lebih panjang umur lah kalau bahasa awamnya, lebih panjang umur dari sebelumnya. Seperti itu, Dok. Kalau betul. dari sisi dokter lihatnya bagaimana? Eh, Psikis seseorang perokok, psikis seseorang yang dalam tanda petik menggantungkan sesuatu ke aktivitas yang boleh. Saya langsung ambil aja kalimatnya negatif lah, Boleh. Mm, ya. Merokok negatif, mm, konsumsi alkohol negatif, ya. psikotropika lebih negatif lagi. Mm, Itu psikisnya itu memang lemah sekali. mm, Jadi faktor yang menentukan dia buruknya kondisi seseorang itu yang dominan pasti psikisnya dulu. mm, 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 Boleh dikatakan seperti ini misalkan. Tadi kan bicaranya supaya muncul ide yang berlian kalau kita nge-vape, kalau betul, kita sambil ngerokok gitu. Judulnya kan itu kan. betul. Apapun yang diutarakan oleh seseorang dengan aktivitas merokoknya, kemudian apapun alkoholnya dan seterusnya, itu memang ingin jadi sandaran kekhawatiran tadi. Mm. Kan kalimatnya keren banget. Kalau gue ya, kalau gue kayak gitu kan. Kalau gue nggak ngerokok, kalau gue nggak, ah, Mm, itu muncul seolah-olah itu adalah prestis. mm. Yang pertama ya. Yang kedua, ketika ketemu dengan komunitasnya, kayaknya nggak enak deh. Lu tumben lu nggak ngerokok. Betul, betul. Jadi ada sesuatu yang aneh di sana. Mm, Nah, artinya balik lagi, pekerjaan itu saja dia tidak bisa menghentikan. mm. Saya terima ya. Ya. Pekerjaan untuk tidak merokok, tidak alkohol, tidak bir, tidak psikotropika aja, dia nggak bisa berhenti dari sana. Mm, Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang istimewa? Nggak mungkin. mm, Padahal everybody ya, semua mm. orang lah tahu itu negatif. Berarti kan harusnya di cut off kan? Setuju. Setuju ya, harusnya di cut off. Nah, sementara sekarang pertanyaan dari Pak Dhani adalah, mungkin nggak antosianin yang rutin. Mm, Pola hidup ditambahkan pola hidup yang lebih sehat. mm, Balik lagi ke pertanyaannya, apakah psikisnya bisa menyelesaikan? Apakah yang bersangkutan bisa menyelesaikan masalah psikisnya dulu? mm. Saya ingin tampil apa istilahnya? Jadi idol lah buat keluarga. Nah, ini lebih menyentuh nih. Itu keren, keren. Bisa Itu diterima ya. keren itu. Ini Menjadi ini idola lebih keluarga. menyentuh. Saya ingin menjadi idolnya di keluarga. Mm,
Saya imam keluarga. Nah, Hmm. apalagi kalau imam keluarga, nih. Udah lain cerita lagi nih, lebih berat Iya. lagi nih. Tapi merokok, Mm-mm. tapi ngebir, Mm-mm. tapi psikotropika kan jauh jadinya. Betul. Gak mungkin dia menjadi idol, gak mungkin dia jadi idola. Mm-mm. Nah, artinya ada satu yang negatif banget, ingin diimbangi oleh antosianin. Nggak Mm-mm. bisa, dalam Hmm, tanda ya, petik berat banget. Ini harus harus jujur berbicara di sana. betul, betul, betul. Jangan sampai nanti kita malah disudutkan. Jadi kan di luar sana kan banyak ya dok ya, ah nggak apa-apa nih, gitu ya. Saya tetap melakukan kebiasaan negatif saya tapi mengkonsumsi apa obat ataupun suplemen ataupun vitamin lah apapun itu. Tapi balik lagi ke self commitment yang dibutuhkan untuk ke apa hidup pola hidup ini biar bisa lebih baik. Jadi mau perokok ditambah apapun juga nggak bisa ya dok ya tetap ya secara psikis. Nggak bisa, nggak mungkin. Ini Hmm, keras banget. Artinya, ayo kita 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 sekarang gini. Ada nggak kebiasaan konsumsi antosianin? Sudahkah antosianin membudaya? Sudahkah antosianin menjadi bagian dari keseharian kita? Kan pertanyaannya itu dulu. betul. Setuju ya? Sementara, mohon maaf sekali lagi, sementara nge-vape adalah keseharian saya. Hmm, 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 hmm. Bisa diterima ya? Bisa, Yang bisa. lain yang negatif-negatif, merokok adalah bukan keseharian saya lagi. Sehari bisa satu bungkus, dua bungkus, tiga bungkus, Pak. Hmm, hmm, hmm. Nah, sementara antosianinnya baru kita bicarakan sekarang. Ayo kita berdamai sekarang. Di satu sisi, hal-hal negatif dikurangi. Setuju ya? Setuju. Ini solusinya sekarang. Ini terakhirnya Hmm, jadi solusinya kan? Kurangi dong. Tadinya tiga bungkus, ya bisa nggak jadi dua bungkus? hmm, Setuju ya? hmm, Nge-vape-nya juga sama. Dan seterusnya sama lah. hmm, Apa, tangganya sama lah. Yang satu diturunkan tangganya, hmm, antosianinnya dari hari ke hari naik. hmm. Saya pasti ketemu pada nih. Keseimbangannya Tapi ketemu kalau lah ya. ininya, iya, pada akhirnya adalah betul-betul tidak betul-betul berhenti merokok, orangnya jadi tampil istimewa, Hmm. prestasinya juga dahsyat, produktivitasnya dahsyat, imamnya bisa dikalungkan gelarnya dia benar-benar jadi imam. Kemudian dia memang akan menghasilkan prestis di sana. Hmm, hmm, hmm. Pola hidup berubah semua. Tapi kalau tidak dimulai dari hal-hal yang kecil, nggak bisa. Luar biasa. Jadi memang tekan paling penting adalah perubahan pola hidup yang memang harus kita lakukan pertama kali ya dok ya. Oke dok, Iya. dari semua pembahasan kita dari awal, mulai dari asma, mulai dari perokok, sitokain segala macam, Mhm. dokter bisa simpulkan seperti apa dok? Kita harusnya seperti apa nih? Nah, kita menurut meminta saran dari dokter nih. Dokter kan tahu orang zaman sekarang ini kan banyak yang bandel ya dok ya. Dikasih bagus, ah entar dulu deh. Dikasih yang ini, ah entar dulu deh kayak gitu. Nah, kesimpulan yang kita simpulkan hari ini seperti apa ya dok ya? Sebetulnya yang harus kita siasati bareng-bareng. Ini harus bareng-bareng nih, harus kerjasama nih, Pak Dhani. Betul. Hmm, Artinya adalah kita membuat satu gerakan, kita membuat satu komunitas. Karena kita dibatasi dengan asma, dibatasi dengan saluran pernafasan, dibatasi dengan saluran pernafasan bagian bawah, dibatasi juga dengan antosianinnya. Maka harusnya kita sama-sama sadari, bareng-bareng kita sadari adalah bukan hanya sekedar berbicara di saluran pernapasan, asma dan seterusnya. hmm, Tapi kita harus masuk, kita harus berjuang keras, melakukan suatu gerakan keras bersama-sama agar kita terhindar. Ini kata-kata kuncinya lebih bagus ke sana. hmm, Terhindar kuncinya. Jadi jangan kita berbicarakan sudah orang itu sudah asma, sudah keturunan asma. hmm. Saya lebih memposisikan yang kita bisa simpulkan sekarang adalah karena mohon maaf ya, polusi tetap ada, virus Betul, tetap ada loh. betul, Kita nggak nge-vape, di depan kita nge-vape Pak. betul, Kita nggak ngerokok di belakang kita. Aduh, asapnya kehisap ya. betul.
Artinya lebih baik kita lakukan satu gerakan, pola hidup sehat, olahraga, pernafasan, Mm, antosianin, itu betul-betul mengikuti keseharian kita. Betul-betul menjadi bagian dari keseharian kita dan bagian dari yang tidak terlepas dari detik-detik kita melakukan satu kehidupan. mm, mm, mm. Karena apa? Kenapa saya harus membicarakan ini? Istri kita, anak kita, cucu kita, Keluarga yang kita akan tidak berjalan. bisa lepas. Betul. Iya, keluarga kita tidak bisa lepas. Sekarang mungkin saya posisi lagi ada di kantor, Mm, tapi sebentar lagi saya ketemu dengan mereka, mm. mau nge lagi di depan mereka, nggak cerita lagi, cerita lagi. Oke, ketika Betul. ketika udah tahu ada tempatnya, udah selesai, take a dinner misalkan, Mm, terus kemudian keluar, berarti kan meninggalkan keluarga, Pak. betul. Sorry to say ya, walaupun ada di rumah loh, tapi di ruangan lain loh, Mm, smoking area loh di sana. mm, Itu berarti kita meninggalkan keluarga, meninggalkan harmonisasi yang sudah dibuat. mm, 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 mm. Ini jadi cerita yang berbeda. Jadi artinya bukan berarti saya sekarang menganjurkan Pak Dhani please, nggak bisa, Pak. Kita harus dalam Betul. bentuk gerakan. Betul. Dimulai dari Gerakan untuk hari ini keluarga gerakan kita, yang kita lakukan. betul, mencegah, mencegah kita tidak boleh sakit, tidak boleh asma, tidak boleh alergi. Dengan cara apa? Kuatkan fisik kita, Mm, kuatkan kemampuan kita dalam eh, memahami antosianin, mm, 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 mm. Keren, keren. buah, sayur, dan lain sebagainya. Itu kan yang harusnya jadi bahan pembicaraan kita, Pak. Bukan, Betul. lu sekarang rasa apa yang lu pakai nge-vape-nya? Ah, kan itu ceritanya jadi beda. Itu yang terjadi di komunitas sih, Dok. Itu yang terjadi komunitas, Pak. Itu yang terjadi di komunitas. Yang diceritakan bukan bukan bahan baku antosianin, Pak. Mm-mm. Yang diceritakan bukan cuma duren doang. Setuju, setuju, setuju Ceritanya banget. akan berbeda. Benar, Ini yang benar. harus menarik buat kita. Udah mau menemani kita. Amin, amin, ya Rabbil Eh, Alamin. Janji pokoknya, janji hmm? harus ketemu lagi, harus ketemu lagi. Apapun konsekuensinya, walaupun berjarak, walaupun beda, tetap kita harus ketemu. Karena Tetap untuk keluarga. kita tetap lakukan karena info-info yang begini yang memang harus kita tetap lakukan, kita teruskan ke Yes. orang banyak. Biar semua orang juga memulai lebih educated lah ya, lebih mempunyai pengetahuan luas tentang artinya hidup sehat. Lebih concern ke arah sana. Karena kan makin modern, makin instan semuanya maunya apa-apa instan gitu ya, Dok ya. Jadi lifestyle semua berubah, tapi tetap kita akan tetap ada episode-episode berikutnya yang Yes. akan lebih seru dan dinanti-nantikan oleh para live router semuanya. Terima kasih, Dok, sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Terima Siap. kasih, sampai jumpa teman-teman. See you next episode. See you next.